Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berbahagia pada hari ini, Sabtu 18 Juli 2020, kami keluarga besar SMK Katolik Saint Louis Surabaya akan merayakan Misa Syukur awal tahun pelajaran 2020-2021 bersama SD Katolik Aloysius Surabaya. Misa Syukur pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Gregorius Sandi Dharma Kuncara CM. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mulai Misa Syukur pada pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Katolik Santo Aloysius Surabaya, Ibu Emerentiana Sugiyarti SSI, dan sambutan Bapak Dr. Randes Antonius Kasmanto MPD selaku Kepala SMK Katolik Saint Louis Surabaya. Kepada Ibu Emerentiana Sugiyarti dan Bapak Antonius Kasmanto, disilakan. Selamat pagi untuk semua orang tua, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku yang terkasih. Pagi ini kita akan mengawali tahun pelajaran 2020-2021 dengan Misa Syukur. Pada misa ini nanti Bapak Ibu dan anak-anak sekalian akan diajak untuk mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami selama tahun pelajaran 2019-2020 kemarin. Dan nanti kita akan memberikan semua harapan-harapan kita, doa-doa kita untuk mengawali tahun pelajaran 2020-2021 dengan penuh semangat dan mohon berkat Tuhan supaya diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru sekalian. Sebentar lagi sebelum kita mengikuti misa, kami mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk bisa bersiap. Sudah mandi, sudah siap dengan pakaian yang rapi, duduk yang rapi, ditemani oleh orang tua di rumah, dan kita akan menyaksikan dan mengikuti misa hari ini dengan baik. Terima kasih, mari kita awali semuanya dengan sikap yang baik. Para siswa SMK Saint Louis Surabaya kelas 10, 11, 12, dimanapun Anda berada, para orang tua wali, para Bapak Ibu guru dan karyawan, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersama-sama berkumpul, walaupun tidak jadi satu, tetapi kita tetap bersatu dalam iman. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, kita hari ini akan bersama-sama mengikuti Misa Syukur dalam rangka memulai dan mengawali tahun pelajaran 2020-2021. Kita akan mempersembahkan semuanya di dalam nama Tuhan, supaya dalam masa-masa yang cukup sulit kita alami bersama ini, sungguh-sungguh Tuhan berkenan bersama-sama dalam perjalanan kita untuk berjuang menyelesaikan tahun pelajaran 2020-2021.
Mari saya mengajak semuanya dalam iman kita mengikuti perayaan Ekaristi ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan bersama dengan niat-niat baik kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Ibu Sugiyarti dan Bapak Kasmanto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merayakan misa syukur pada pagi hari ini. Intensi misa dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga pada tahun pelajaran 2020-2021 ini SDK Santo Aloysius mendapatkan murid kelas 1 yang cukup. Mohon kelancaran dalam proses renovasi gedung sekolah SDK Santo Aloysius. Mohon kelancaran proses pembelajaran dalam tahun pelajaran 2020-2021. Mohon kesehatan bagi guru, karyawan, dan para siswa. Mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan selama proses penerimaan calon peserta didik baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 bagi SMK Katolik Saint Louis, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mohon berkat dan perlindungan bagi para guru, karyawan, dan para siswa, serta orang tua dan wali, agar di tahun 2020-2021 dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Rohku akan kucurahkan kepada dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta siswa-siswi SMK Saint Louis dan SDK Santo Aloysius di rumah, hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi sebagai ucapan syukur atas awal tahun pelajaran 2020-2021. Kita mengawalinya dengan memohon berkat Tuhan agar perjalanan kita selama 1 tahun ke depan senantiasa diberkati dan juga diberi perlindungan agar kita senantiasa sehat dan dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini, kita pun akan mendengarkan akibat kelaliman manusia tidak hanya merugikan sesama, tetapi juga kepada Tuhan sendiri. Satu-satunya harapan para bangsa terdapat pada Yesus, yang dengan rendah hati dan lembut hidup di tengah-tengah manusia untuk mewahyukan jalan cinta kasih-Nya.
Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari, menyesali, seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Selain kita mendoakan intensi-intensi yang sudah disebutkan di awal misa tadi, marilah kita juga menyampaikan doa-doa pribadi kita yang akan kita satukan dengan doa gereja hari ini. Allah Bapa Maha Baik, Engkau menghendaki suaramu terdengar dan kebaikanmu disaksikan dalam diri manusia penuh cinta kasih yang takkan mematahkan gelagah yang terkulai dan takkan memadamkan sumbu berkedip-kedip. Semoga dia menjadi lambang pengharapan dan kedamaian, sebab dialah Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari Nubuat Mika. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Mereka akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas.
Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dikala aku kesesakan? Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Refren, ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, orang tamak mengutuk dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Refren, ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Refren, ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Refren, ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, kepadanyalah semua bangsa akan berharap.
Demikianlah Injil Tuhan. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta para siswa-siswi SMK Katolik Saint Louis dan SDK Santo Aloysius di rumah. Bila kita ditanya, lebih mudah mana, berbuat baik atau berbuat jahat? Pasti kita akan menjawab bahwa untuk berbuat jahat itu jauh lebih mudah. Karena tidak perlu diajarkan, cukup melihat maka kita pun bisa berbuat jahat. Berbeda halnya dengan berbuat baik. Harus dibiasakan dan diajarkan. Bahkan mulai kita kecil, sejak kecil sampai kita dewasa. Berbuat baik itu harus diajari dan juga dibiasakan menjadi suatu habit di dalam hidup kita. Nah, itulah yang terjadi. Meskipun kita sudah berusaha berbuat baik, dibiasakan yang baik, berulang-ulang. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak mudah. Kita masih jatuh bangun dan yang terjadi adalah hal-hal yang jahat senantiasa mengintai kita. Dalam bacaan pertama dikatakan kejahatan bisa terjadi di mana saja. Baik itu di tempat tidur maupun di waktu fajar. Artinya kapanpun dan dimanapun kita bisa berbuat jahat. Dan di dalam bacaan Injil dikatakan bahwa kejahatan juga bisa dilakukan oleh siapapun. Termasuk oleh orang-orang Farisi yang mana mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus karena mereka merasa iri atas keberhasilan pewartaan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga banyak orang mulai berpaling dari mereka. Untuk itulah Tuhan tidak menginginkan manusia itu binasa. Pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan berulang kali mengutus para nabinya, termasuk yang kita dengarkan hari ini, yaitu melalui Nabi Mika. Tuhan mengingatkan dan membawa manusia kepada kebaikan, yaitu berbalik kepada Tuhan dan menghindari yang jahat. Begitu pula dalam Perjanjian Baru, kehadiran Yesus di dunia diutus untuk menyelamatkan manusia. Namun yang terjadi, kehadiran Yesus ini tidak mudah diterima oleh semua orang. Padahal Yesus sudah memperkenalkan sebagai hamba yang terpilih, yang dikasihi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, serta anak-anak di rumah, hidup kita pun tidak lepas dari incaran kejahatan. Kita senantiasa untuk berbuat baik, tetapi hal-hal yang jahat senantiasa mengintai dan mempengaruhi kita dan membelokkan maksud baik kita. Nah, namun kita harus tetap berbuat baik sebagaimana diajarkan Yesus kepada kita. Meskipun ada banyak tantangan, banyak gangguan dan godaan. Dan melalui sekolah kita di sini, baik di SMK Katolik Saint Louis dan juga di SDK Santo Aloysius, para pendidik, tenaga kependidikan dan siswa terus berusaha dan senantiasa untuk membiasakan berbuat baik, diajarkan kebaikan
melalui pengetahuan, melalui pendidikan, dan juga melalui karya-karya yang dilakukan. Secara bertahap, pelan-pelan, tetapi pasti. Dan bersama dengan pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita terus berharap kepada Tuhan agar senantiasa menyemangati kita untuk selalu berbuat baik, yaitu dengan membiasakan segala sesuatu dengan benar. Bukan membenarkan segala sesuatu yang biasa. Berbeda. Jadi kita harus membiasakan yang benar. Yang benar itu apa? Contohnya, masuk sekolah ada jam yang harus ditepati. Jam kerja juga ada waktunya. Bukan hal-hal yang berlaku biasa, tetapi kita melakukan hal yang benar. Nah, sebagaimana dalam bacaan Injil dikatakan, itu tidak mudah, jatuh bangun dan membutuhkan perjuangan. Tetapi percayalah, sebagaimana buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Begitu pula kebaikan-kebaikan kita, meskipun kecil, akan tetap bermakna bagi sesama. Meskipun banyak godaan, meskipun sederhana, mari kita menjadi berkat bagi sesama dan kita mengawali tahun pelajaran ini dengan penuh sukacita meskipun ada banyak keterbatasan karena situasi pandemi yang masih terjadi sampai saat ini. Semoga melalui pewartaan bacaan kitab suci dan juga permenungan kita ini, kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati. Doa umat. Saudara sekalian, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah yang telah mengaruniakan aneka talenta kepada kita. Untuk semua pihak yang ikut menentukan kebijakan pendidikan di negara kita. Ya Bapa, semoga mereka yang berwenang menentukan kebijakan pendidikan di negara kami dapat merumuskan arah pendidikan nasional dengan tepat dan benar seturut cita-cita bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para guru dan karyawan di sekolah kita. Ya Bapa, semoga para guru dan karyawan di sekolah kami, SMKK Sin Luis dan SDK Santo Aloysius Surabaya, selalu Kau beri anugerah kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat mencurahkan pikiran, tenaga, dan perhatian untuk perkembangan para siswa di sekolah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-anak yang masih mengalami kesulitan mencari sekolah. Ya Bapa, semoga anak-anak yang mengalami kesulitan mencari sekolah segera menemukan tempat yang cocok untuk pengembangan diri mereka, sehingga mereka pun dapat belajar demi mempersiapkan masa depan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang berhimpun di sini. Ya Bapa, semoga kami dapat menyesuaikan diri dengan rencana proses belajar mengajar yang sudah dibuat dan disepakati untuk tahun pelajaran 2020-2021 oleh lembaga kami, SMKK Sin Luis dan SDK Santo Aloysius Surabaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Guru yang bijaksana, sudilah mendengarkan permohonan kami. Dampingilah dan tuntunlah semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar di sekolah kami. Semoga mereka semua dapat bekerja sama, serasi, demi berhasilnya upaya pendidikan sepanjang tahun ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, dengan roti anggur ini, sudilah menerima iman kami akan putramu, dan semoga kami siap sedia mengikuti jejaknya, yaitu jejak Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu, engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kudus. Terpujilah engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Bersabdalah saja maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus. Bapak, Ibu, wali murid, dan anak-anak yang terkasih dimanapun Anda berada, marilah kita bersatu di dalam doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.
malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaikat-Nya mengawal dan menatangnya, agar jangan kakinya terantuk batu yang keras. Inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Rohku akan kucurahkan kepada dia, dan kepadanya para bangsa akan berharap. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, bila kami tidak memadamkan harapan akan kedamaian dan tidak kehilangan kebaikan akan kebenaran, niscaya kerajaan-Mu semakin mendekati kami. Semoga api roh-Mu jangan sampai dipadamkan, tetapi jadilah kami orang yang setia mematuhi kehendak-Mu, orang yang menyerupai Putra-Mu terkasih yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kepada SMK Sin Louis dan SDK Santo Aloysius, kepada Bapak Ibu Guru, para karyawan dan para siswa-siswi, selamat memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan penuh sukacita. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kita tetap bersemangat, tetap penuh dengan sukacita menjalankan pembelajaran kita demi mencerdaskan anak-anak didik kita. Dan untuk anak-anak di rumah, siswa-siswi SMK Sin Louis dan SDK Santo Aloysius, mari bersama-sama tetap menjaga kesehatan supaya masa pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat berkumpul lagi di sekolah untuk menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, tidak secara daring tapi tetap bisa bersama-sama bila pandemi ini berakhir. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, tetap jaga jarak, tetap peduli kepada sesama, dan sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Dan marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, seluruh karya kita, dan juga seluruh proses pembelajaran kita di tahun pelajaran 2020-2021 ini senantiasa dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita untuk mengucap syukur awal tahun pelajaran 2020-2021 sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.